Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa kita meminta, semua yang kita butuhkan telah Allah sediakan dengan cuma-cuma. Semua yang sekarang ada yang menopang kebutuhan dasar hidup makhluk ini, acap kali kita anggap ada dengan sendirinya. Padahal tidak. Semua itu ada karena kuasanya semata. Semua ada karena rahman dan rahim Allah kepada kita. Namun sangat sedikit di antara kita yang mau bersyukur. Jangan sampai kita dipaksa untuk sadar manakala kita sudah terbaring tidak berdaya. Manakala semuanya dianggap biasa, itu menjadi tidak biasa. Manakala sekedar untuk bernapas pun kita memerlukan bantuan Allah yang Maha. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan dan mengenalkan kita pada nikmatnya iman dan Islam. Hadirin pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Allah di dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53 mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa kulli ibadi yaqulu lati hiya ahsan inna syaitana yanza'u bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwun mubin. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik benar. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Tanpa memerlukan rujukan tafsir apapun, kita bisa paham kalau ayat ini sudah jelas memerintahkan kepada setiap manusia untuk hanya mengucapkan kalimat yang baik. Karena kalau kita salah memilih kata dalam berbicara, ditambah andil setan, hal itu bisa menimbulkan perselisihan. Akibat dari pemilihan kata yang tidak baik itu terbukti secara nyata pada tahun 2016 kalau nggak salah yang lalu. Seorang pemimpin daerah yang dikenal suka berkata kasar, namun dicitrakan sebagai perkataan yang jujur, akhirnya terantuk batu. Kebiasaannya berkata kasar dan sembrono akhirnya melampaui batas kepantasan. Kehebohan yang luar biasa pun tersulut dari lisan yang sembrono itu. Sungguh sangat tepat kalau Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minuna billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam saja. Riwayat Bukhari Muslim. Hadirin pendengar yang dimuliakan, hari ini secara tegas menyatakan kalau kita tidak yakin apa yang kita ucapkan itu merupakan suatu yang baik dan akan membawa akibat yang baik pula, maka lebih baik kita diam. Bagaimana? Lebih baik kita diam. Diam itu emas. Diam itu lebih baik daripada berkata yang lebih benar, daripada mengatakan sesuatu yang tidak membawa dampak yang baik. Mengapa demikian? Karena setiap ucapan yang kita keluarkan itu pada akhirnya harus kita pertanggungjawabkan. Hal itu sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surat Qaf ayat 18.
qawli illa ladaihi raqiban atid. Tiada suatu ucapan yang diucapkan itu melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Oleh karena itu dalam suatu kesempatan ya seorang pemimpin itu harus pandai-pandai untuk merawat kata, karena dari kata itu sering ada bencana. Kalau kita cermati lebih dalam, terdapat banyak ajaran maupun perintah Allah maupun perintah Rasulnya kepada kita semua agar kita senantiasa cermat dalam menjaga lisan kita, meskipun dalam keadaan marah sekalipun. Meskipun dalam keadaan marah sekalipun. Dalam hal ini ada nasihat sederhana dari pepatah timur yang patut kita renungkan. Manusia diberi 2 telinga dan 1 mulut. Kalau direnungkan itu mengandung maksud Allah sang pencipta kita itu menginginkan manusia itu lebih banyak mendengar daripada berbicara. Namun hadirin, di masa sekarang ini siapakah di antara kita yang lebih suka mendengar daripada berbicara? Ayo, siapa? Siapa? Kita cenderung menginginkan orang lain untuk mendengar kita. Bahkan kalau perlu memaksa orang lain supaya mau mendengar kita juga, untuk memperhatikan kepentingan kita. Namun sangat sedikit yang mau lebih banyak mendengar, sangat sedikit di antara kita yang mau lebih mengerti urusan orang lain. Kita cenderung menganggap orang lain itu tidak penting, dan yang penting adalah diri kita sendiri. Maka kita lebih suka berbicara, bahkan kalau perlu berteriak supaya didengar tanpa pernah mau mendengarkan pendapat orang lain. Padahal mulut kita itu cuma 1, dan telinga kita itu dia di samping kanan dan kiri. Artinya kita harus mau mendengar semua perkara dari kedua sisi yang berbeda, barulah kita berhak untuk berbicara tentang urusan itu. Maka sudah sangat tepat kalau Imam Syafi'i Allahu yarham memberikan nasihat kepada para muridnya. Apabila seorang ingin berbicara, hendaklah berpikir dulu, kata Syafi'i. Bila jelas maslahatnya, maka berbicaralah. Dan jika diragukan, maka janganlah dia berbicara hingga nampak maslahat. Hadirin, pendengar dimanapun Anda berada. Memang hadirin, lidah kita ini tidak bertulang. Begitulah kata orang Melayu tentang licinnya lidah yang mudah tergelincir. Namun sebagai orang yang beriman yang dibekali akal pikiran yang lengkap, kita tidak boleh larut dalam kelicinan lidah kita. Lidah kita memang licin, sering cepat bergerak melebihi kecepatan pikiran. Namun potensi lidah yang sering selip itu harus dapat dikontrol. Kemampuan kita dalam mengontrol lidah inilah yang menjadi pembeda harga kita dengan orang lain. Dari kata-kata yang kita produk, itulah diri kita sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam tausiah singkat di sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk pendengar sekalian. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.